Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 18 Januari 2025. Sari Berita. Pelindo ND targetkan perbaikan dermaga ND Maret 2025. Pemerintah provinsi diminta perhatikan ruas jalan Trans Utara ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Cabang NDIP menargetkan perbaikan dermaga ND pada bulan Maret 2025 mendatang. Laporan Suimam. General Manager Pelindo ND Jumhari Nasrun Jumat 17 Januari 2025 mengatakan perbaikan dermaga ND yang rusak akibat insiden pada Maret 2024 kini tengah dalam proses klaim asuransi. Untuk itu, perbaikan dermaga menjadi prioritas utama pihaknya meski kewenangan perbaikan ada di pemerintah pusat karena melibatkan proyek dengan nilai besar. Dijelaskan, meski proyek ini berada di bawah kewenangan pusat, Pelindo ND sudah mengambil langkah untuk mempercepat proses pemilihan tender. Pihaknya optimis bahwa progres fisik perbaikan akan dimulai pada akhir Maret 2025 dengan survei lokasi oleh pemenang tender dijadwalkan akhir Januari atau Februari. Kami punya target juga bahwa setidak-tidaknya triwulan 1 akhir ini pekerjaan dermaga itu sudah mulai pekerjaan. Jadi ada step-stepnya karena ini lelang dan kami BUMN, uang BUMN adalah uang negara. Jadi tidak bisa juga kita lakukan tedeng aling-aling langsung tunjuk suatu perusahaan. Tapi dibuat mekanisme pelelangan. Pelelangan sekarang sudah proses review kontrak, nanti ketika sudah ada pemenang di akhir bulan Januari ini, insya Allah akan mulai review ke sini. Lanjut Nasrun, masyarakat bisa memahami bahwa perbaikan dermaga mungkin akan memakan waktu cukup lama mengingat kompleksitas pekerjaan yang harus dilakukan. Proses ini melibatkan konsultan perencanaan dan pengawasan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Teman-teman jangan kaget juga bahwa ketika itu dikerjakan, itu bukan pekerjaan yang 1 bulan atau 2 bulan jadi. Bikin dermaga itu nggak kayak bikin rumah. Panjang prosesnya, dibutuhkan konsultan perencanaan, konsultan pengawasan yang betul-betul ahli di situ. Dan alhamdulillah kami Pelindo Group mampu untuk menyediakan semua itu. Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk PJ Bupati ND dan sejumlah pelanggan seperti Meratus, Pelni, serta DLU dan sebagainya, Nasrun berharap perbaikan dermaga ND bisa selesai tepat waktu sehingga bisa meningkatkan pelayanan pelabuhan serta perekonomian dan mobilitas masyarakat Kabupaten ND. Kondisi jalan strategis nasional di wilayah utara Kabupaten ND perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah karena melihat fakta yang terjadi ketika musim hujan tiba selalu berulang dari tahun ke tahun. Terjadi tanah longsor, banjir, dan jalan putus menyebabkan akses lalu lintas transportasi masyarakat di kawasan utara Kabupaten ND menjadi terganggu. Laporan Rovinus Vula. Anggota DPRD ND dari fraksi PDI Perjuangan, Vincent Sanggu Esa MH meminta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk perhatikan ruas jalan Trans Utara karena jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Vincent menilai untuk wilayah lain terkesan pembangunan infrastruktur jalan begitu besar digelontorkan anggaran, tetapi pada wilayah tertentu seperti ruas jalan Trans Utara Kabupaten ND sangat minim perhatian dari pemerintah. Sementara kondisi jalan pada titik tertentu sangat rawan bahkan nyaris putus. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan 3 wilayah utara Kabupaten ND, Vincent mendorong kepada pemerintah provinsi untuk memperhatikan jalur transportasi Trans Utara, terutama di wilayah Kecamatan Wawaria, Maurole, Kota Baru, dan Kecamatan Maukaro agar kawasan tersebut tidak terus menjadi terisolir di musim hujan tiba dan masyarakat wilayah utara tidak akan menjadi terhambat serius dalam proses pembangunan ekonomi dan urusan sosial kemasyarakatan lainnya di musim penghujan seperti saat ini.
jalur transportasi Trans Utara Kabupaten Ende, terutama di daerah Kecamatan Bawaria, Kecamatan Maurole, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Maukaro, perlu menjadi perhatian serius agar kawasan utara tidak terus menjadi terisolir di musim hujan tiba, dan masyarakat di daerah kawasan utara di sekitar 5 kecamatan tidak akan menjadi terhambat serius dalam proses pembangunan ekonomi dan urusan sosial kemasyarakatan lainnya di musim penghujan seperti ini. Daerah yang potensi bahkan di sektor pertanian bisa menjadi lumbung beras bagi Flores bahkan. Hanya kemudian belum mendapatkan perhatian serius, sekaligus akses transportasi menjadi penghambat sehingga pembangunan berbagai sektor potensi yang dimiliki itu belum bisa dilakukan secara maksimal. Ia menambahkan hampir setiap kecamatan di wilayah utara Kabupaten Ende kondisi jalan rusak lebih dari 1 titik, dan kerusakan itu adalah kerusakan berat yang membutuhkan perhatian secara serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta membutuhkan anggaran yang begitu besar. Lanjut Vincent, bila melihat pada dokumen perencanaan pemerintah dan hasil-hasil penelitian, wilayah utara Kabupaten Ende memiliki potensi unggulan terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, perikanan, dan pembangunan ekonomi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Balai Taman Nasional Kelimutu BTNK memberikan himbauan kepada pengunjung dan calon pengunjung Danau Kelimutu terkait kondisi cuaca di lokasi wisata tersebut. Laporan Lady Badin. Balai Taman Nasional Kelimutu memberikan himbauan kepada para pengunjung dan calon pengunjung Danau Kelimutu terkait kondisi cuaca di lokasi wisata tersebut. Diinformasikan bahwa cuaca di sekitar Danau Kelimutu sedang berangin kencang yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan para pengunjung. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Budi Mulyono, ketika dikonfirmasi RRI mengungkapkan bahwa pihaknya mengeluarkan himbauan tersebut mengingat Taman Nasional Kelimutu adalah tempat wisata alam yang rentan mengalami perubahan kondisi cuaca. Untuk itu ia mengimbau agar para pengunjung tetap berhati-hati selama berwisata di sana. Secara kondisi alam memang ini kan kurang bagus ya, dan memang dari pengamatan kami di 2 hari kemarin di areal kawasan Taman Nasional Kelimutu itu cuacanya sedang kurang baik, artinya angin kemudian disertai dengan hujan juga seperti itu. Harapan kami para pengunjung atau wisatawan itu sendiri bisa lebih berhati-hati dengan kondisi-kondisi alam seperti ini, karena memang wisata di Danau Kelimutu ini kan juga areal hutan juga, mana di situ juga ada banyak pohon-pohon, sehingga kemungkinan itu bisa terjadi. Budi Mulyono menekankan pentingnya membawa perlengkapan yang memadai untuk menghadapi cuaca ekstrim tersebut, seperti jaket tebal dan juga jas hujan. Pihaknya juga berharap dengan himbauan tersebut, para pengunjung dan calon pengunjung dapat mempersiapkan diri ketika hendak berwisata di Danau Kelimutu di musim penghujan seperti sekarang ini. Ia juga mengingatkan pengunjung untuk tetap mematuhi aturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak TNK Kelimutu, salah satunya dengan tidak melewati pagar pembatas yang telah disediakan. Wisata alam ini kan tergantung dengan kondisi alam ya. Saat ini kondisi di di areal Danau Kelimutu memang sedang angin, sehingga harapan kami untuk para pengunjung bisa lebih berhati-hati kalaupun harus memaksakan untuk naik ke atas, dan kalaupun bisa ya sambil menunggu cuaca lebih tenang, sehingga berwisatanya akan lebih enak. Taman Nasional Kelimutu yang terkenal dengan keindahan Danau Kelimutu yang memiliki 3 warna memang sangat tergantung pada kondisi cuaca. Cuaca yang buruk seperti angin kencang ataupun hujan deras dapat mempengaruhi akses dan kenyamanan pengunjung dalam menikmati keindahan alam di sana. Sebagai destinasi wisata alam yang menarik, Budi berharap pengunjung selalu berhati-hati dan mematuhi petunjuk keselamatan. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Longsor berulang, BPBD Ngada lakukan normalisasi ruas jalan Tada Waibela. Laporan Nikolaus Makumeli. Atasi longsor berulang yang terjadi di ruas jalan penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Ngada, yakni Kecamatan Jerebu dan Kecamatan Inerie, BPBD Kabupaten Ngada lakukan normalisasi jalan dengan melakukan penggusuran sistem trap yang dimulai sejak Kamis 16 Januari 2025 dengan titik lokasi Robaroa, Desa Watumanu, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada.
Kepala Desa Batu Manu, Lutgardi Sanu, kepada RRI menuturkan bahwa terkait dengan pengerjaan normalisasi ruas jalan tersebut, sebelumnya telah diinformasikan kepada masyarakat berupa himbauan-himbauan kepada masyarakat maupun kepada para pengguna jalan terkait pengerjaan tersebut. Iya, memang kalau kita mau nyaman kita harus tutup dulu. Kita pemerintah tempat sudah kasih himbauan. Mulai hari ini sementara kusur. Sampai kapan itu yang kita belum tahu, tergantung dari alat ini. Sementara itu, Babinsa Kecamatan Jerebu dari Satuan Koramil 162502 Aimere serta Gorgonius Wolo kepada RRI mengungkapkan bahwa dampak dari pengerjaan normalisasi jalan yang dikerjakan oleh BPBD Kabupaten Ngada saat ini, yakni akses jalan Tadawai Bela untuk sementara belum bisa dilewati oleh kendaraan. Oleh sebab itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat maupun para pengguna jalan untuk sementara menggunakan jalur jalan lain sambil menunggu selesainya pekerjaan demi kenyamanan. Kami dari Babinsa, wilayah Kecamatan Jerebu, menghimbau agar dipahami dan dimengerti bahwa jalan lintas Kecamatan Jerebu menuju Kecamatan Inerie saat ini sedang dilaksanakannya normalisasi. Jadi kami minta para pengguna jalan untuk bisa dipahami sebagaimana yang dimaksud demikian. Adapun pelaksanaan pengerjaan normalisasi jalan jurusan Tadawai Bela direncanakan akan dikerjakan selama seminggu ke depan, di mana berpengaruh terhadap aktivitas warga. Terkait hal tersebut, Babinsa Rinus mengharapkan pengertian baik masyarakat pengguna jalan agar pengerjaan normalisasi tersebut dapat diselesaikan pada waktunya demi kepentingan dan kenyamanan bersama. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Pesona Bukit Watu Naribowo, surga tersembunyi di Kabupaten Ngada dengan pemandangan yang menakjubkan bersama Ferry Sool. Bukit Watu Naribowo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Avatar yang terletak di Desa Beja, Kecamatan Langa dengan pesona matahari terbit maupun terbenam yang memanjakan mata setiap pengunjung dengan udara yang segar dan kabut yang tipis menjadi magnet buat siapa saja untuk menikmati pesona alam yang ada di Kabupaten Ngada. Pesona Bukit Avatar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati pemandangan alam sambil berjalan kaki menyusuri tanaman bambu serta hijaunya pepohonan sambil menikmati hamparan bukit dan rumah adat dari kejauhan berbalut kabut tipis dengan udara yang segar. Selain keindahan alamnya, Bukit Avatar juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis tanaman endemik dan burung-burung yang berkicau indah di sekitar bukit. Beberapa trekking trail yang tersedia di sekitar Bukit Avatar memungkinkan para wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam secara lebih dekat. Bagi wisatawan yang datang ke Bukit Avatar akan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 2 km dengan sedikit tanjakan tetapi dihiasi tanaman liar yang penuh warna. Mencapai puncak Bukit Avatar, para pengunjung bisa rehat sejenak sambil menikmati hamparan padang savana yang hijau serta perbukitan yang memanjang. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Avatar melalui jalur yang sudah disiapkan dengan pengamanan yang memadai demi keselamatan pengunjung. Pengunjung asal Belu Dobrito dan Esri Laka mengatakan pesona Bukit Avatar sangat luar biasa dan perlu dipromosikan lagi agar semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Mereka berharap agar aspek keselamatan bagi pengunjung dilengkapi lagi sehingga dapat menjadi destinasi nasional maupun internasional untuk peningkatan pendapatan daerah dan juga warga sekitar Bukit Avatar. Baru pertama kali kami ke sini dan ini luar biasa sekali. Yang pertama, pelayanan dari pengelola ini sangat bagus. Sangat dari ramah. Informasi, dari kita mau bayar berapa, terus
ketersediaan sarana parkir, barang-barang kita simpan aman. Terus saat kita ke atas, banyak masyarakat itu hampir semua tahu menjelaskan tentang lokasi ini. Jadi saya sangat percaya ini tempat ini ke depan akan sangat populer dan banyak orang akan berkunjung ke sini. View alamnya ya saya tidak bisa menengkapkan, luar biasa. Amazing. Orang bilang karya Tuhan paling bagus. Wisata Bukit Avatar dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dari kota Bajawa dengan waktu tempuh 30 menit dan sangat cocok bagi wisatawan yang merindukan tempat wisata yang indah dan mempesona. Sejumlah penginapan dan homestay di sekitar area Bukit Avatar juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan penginapan para wisatawan. Dengan pesona alam yang memukau, keunikan budaya dan kemudahan akses, Bukit Avatar di Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur layak dijadikan destinasi wisata bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda di tengah keindahan alam Indonesia. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 18 Januari 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.